Beberapa minggu yang lalu, seorang teman diundang ke Jakarta untuk mendapat penghargaan dari pemerintah karena dinilai telah bersetia dalam bersastra selama 40 tahun tanpa jeda. Beberapa hari yang lalu, ketika peluncuran salah satu kumpulan puisi beliau, dalam acara itu seorang peserta bertanya apa resep beliau bisa sampai di titik itu. Jawabannya adalah ada dua. Yang pertama cinta, yang kedua setia. Kemudian jarinya menunjuk ke saya kalau Agus ini dulu pernah cinta dengan sastra tetapi tidak setia, maka wajar saja kalau sampai hari ini tidak punya karya yang monumental. Hari ini mari kita belajar dari Maria Magdalena. Entah sudah berapa lama hidup Maria Magdalena di bawah pengaruh kuasa kegelapan, dibelenggu oleh setan. Perjumpaan dengan Yesus menjadi perjumpaan yang luar biasa karena Yesus melepaskan 7 setan yang ada di dalam diri Maria Magdalena. Tentu rahmat itu dilihat Maria Magdalena sebagai rahmat yang luar biasa. Diam-diam memunculkan keterpesonaan Maria Magdalena pada Yesus, kekaguman Maria Magdalena kepada Yesus, kasih Maria Magdalena pada Yesus. Semuanya itu akhirnya diungkapkan Maria Magdalena dalam kesetiaannya mengikuti perjalanan Yesus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Perjalanan Yesus dan para murid, Maria Magdalena mengikutinya, mendukung dengan kekayaan yang dimilikinya. Karena tidak mungkin Maria Magdalena perempuan waktu itu ikut mengajar, tetapi dukungannya karya yang dimiliki adalah kekayaan, maka melalui kekayaan itu dipakai untuk mendukung karya pelayanan Yesus. Memang kisahnya hanya sampai di situ karena perikop hari ini sangat pendek, hanya 3 ayat. Tetapi kalau dilanjutkan akan tampak betapa setianya Maria Magdalena terhadap Yesus. Maria Magdalena akhirnya menjadi saksi mata atas wafat Yesus, penguburan Yesus, bahkan yang paling istimewa adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Ketika para murid tercerai-berai, Maria Magdalena setia di bawah kaki salib. Ketika para murid tenggelam dalam kekecewaan atau kesedihannya karena guru yang diidolakan wafat dengan cara seperti itu, pagi-pagi buta Maria Magdalena datang ke kubur. Dan karena Maria punya kasih yang begitu besar, setia, senantiasa setia, maka Yesus menganugerahkan rahmat yang luar biasa. Maria Magdalena menjadi saksi pertama atas kebangkitan Yesus dari alam maut. Kalau kita lihat hidup kita selama ini, mungkin kita bukan pengurus Dewan Pastoral Paroki, pengurus lingkungan. Mungkin kita juga tidak terlibat di dalam pengajaran-pengajaran. Tetapi kita tak bisa mendukung karya pelayanan gereja melalui dana yang kita miliki. Tapi itu tidak cukup hanya satu kali. Maria Magdalena telah menunjukkan kesetiaannya terus-menerus. Maka yang dibutuhkan ketika kita juga mau mensyukuri segala rahmat berkat yang telah kita terima melalui kesetiaan kita, melalui cinta kita, ekspresi cinta kita kepada Tuhan, melalui pelayanan kita kepada sesama. Selama cinta kita senantiasa berkobar dan kita senantiasa bersetia dalam hal-hal yang baik itu, semoga kita merupakan bagian orang-orang yang boleh menerima rahmat anugerah yang berlimpah itu. Bibirnya merah seperti delima matang diambil tetangga. Rahmat berlimpah akan kita terima bila kita hidup dengan setia dan cinta. Akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.